Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, ya, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua, memberikan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga kita pada pertemuan kali ini dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin a'dhamin ni'am taufiquhu lil 'abdi li ta'atihi. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar adalah dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kalau bukan karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ja'alana minal ladzina yamshuna yaminan wa shimala. Hamaj, ya, orang-orang yang hamaj, ro'a. Kalau bukan karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita dijadikan orang-orang yang, kalau bahasa Jawanya adalah orang-orang yang ngalor ngidul ke utara dan ke selatan tanpa tujuan, ya, tidak memiliki tujuan di atas permukaan bumi, ngalor ngidul dari pagi, ya, sampai malam hari, tidak memfokuskan dirinya kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas limpahan nikmat dan karunia-Nya dan taufiknya, kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i dan juga mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Maka ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, ya. Tidak dijadikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki arah dan tujuan di atas permukaan bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia di dalam agamanya. Akan dituntun untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena beragama tersebut, mempelajari agama tersebut adalah benteng yang akan bermanfaat bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang sebuah kitab yang berjudul Aqidatus Salaf Ashabil Hadis yang dikarang oleh Syekhul Islam
Abu Utsman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Dan kita pada kesempatan kali ini insyaallah taala akan membahas tentang judul yang baru, yaitu tentang istiwa'ullahi ala arsyih, istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita mengulang kembali sedikit daripada apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita katakan di akhir pembahasan tentang sifatul kalam lillahi azza wa jal, sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kama yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang layak bagi keagungan dan kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. Maka di situ di akhir-akhir pembahasan tersebut dibahas tentang bagaimana fitnatu khalqil Quran, bid'atul lafziyah, ya bid'ah yang tentang lafziyah, lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadzku dengan Al-Qur'an sesuatu yang makhluk, dan kita telah bahas panjang lebar. Maka di situ terdapat beberapa faidah yang telah kita sampaikan, bahwasannya di situ kita bisa mengetahui bagaimana pemahaman para salafus saleh rahimahumullahu ta'ala jami'an dan kedalaman ilmu mereka. Bagaimana mereka bisa menakar subhat-subhat tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut, dan melindungi umat daripada kesesatan-kesesatan, agar jangan sampai umat ini disesatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka hal-hal seperti ini bagaikan racun, ya, racun yang bisa menjangkiti umat. Maka para ulama berada pada garda terdepan, ya, dalam melindungi umat. Lahdah. Apa ini? Dan pelajaran yang bisa kita ambil selanjutnya adalah bagaimana kesungguhan para salaf rahimahumullahu ta'ala untuk menutup celah-celah keburukan. Ya, jangan sampai celah-celah keburukan tersebut sampai kepada umat. Maka ketika bahaya tersebut semakin besar, maka kehati-hatiannya juga semakin besar. Ya, semakin besar bahayanya, maka semakin besar kehati-hatiannya. Para ulama semakin waspada, ya, terhadap bahaya-bahaya yang mengintai, ya, umat. Maka mereka berada di tempat yang terdepan untuk melindungi akidah umat. Kemudian pelajaran yang selanjutnya juga telah kita sampaikan bagaimana kesungguhan para salaf rahimahumullahu ta'ala dalam rangka menjauhi segala kalimat-kalimat yang berbentuk global. Kalimat-kalimat yang berbentuk global, yang kalimat tersebut multi tafsir, ya, multi tafsir, perkataan-perkataan yang multi tafsir, sehingga bisa membuat kesalahpahaman dan lain sebagainya. Maka mereka para salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka menempuh jalan kehati-hatian, menempuh jalan perkataan yang jelas, ya, sehingga tidak ada sesuatu yang rancu, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya bagaimana cara ahlul bidah, ya, cara ahlul bidah dalam rangka menyebarkan penyakit-penyakit yang ada dalam pemahaman mereka, ya, dalam akidah mereka, yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang global, ya, kalimat-kalimat yang global. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam muqaddimah, ya, muqaddimahnya dalam Ar-Rad al-Jahmiyah, yatakallamuna bil mutasyabih minal kalam. Mereka, ya, orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlu sunnah, mereka berbicara dengan mutasyabih,
dengan hal-hal yang masih ada kesamaran minal kalam, wa yakhda'una juhalan nasi bima yushabihuna alaihim, dan mereka menipu, ya, mereka menipu orang-orang yang tidak tahu, ya, di kalangan kaum muslimin, ya, dengan perbuatan mereka, yaitu mereka mengadakan kerancuan di tengah-tengah, ya, umat yang notabene mereka tidak tahu, ya, agar mendapatkan simpati dari para masyarakat, maka mereka menggunakan kalimat-kalimat yang multi tafsir, yang banyak tafsirannya. Maka ketika terjadi hal tersebut, hendaknya seorang penuntut ilmu luzumul wadihat wal bu'du anil mujmalat, hendaknya berpegang teguh kepada hal-hal yang sifatnya dasar dan pokok, sesuatu yang sudah jelas, ya, sesuatu yang sudah jelas. Dalam Al-Qur'an pun, ya, ada al-muhkam wal mutasyabih, ya, al-muhkam wal mutasyabih, yaitu sesuatu yang sudah jelas dan sesuatu yang masih samar. Maka apa yang masih samar tersebut dikembalikan kepada yang muhkam, dikembalikan kepada sesuatu yang sudah jelas. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, fa'alaika bit-tafsili wat-tamyizi, maka hendaklah engkau menjelaskan, ya, dan membedakan yang ini dan yang itu. Fal itlaqu wal ijmalu duna bayani, sedangkan memutlakkan begitu saja, mengatakan sesuatu yang global tanpa penjelasan, qad afsada hadzal wujud, itu telah merusak, ya, perkara yang ada ini, wa khabbaba al adhana wal ara'a kulla zamani, dan membuat pikiran-pikiran manusia rusak di setiap zaman. Jadi ini akan muncul tiap-tiap zaman, ya, menggunakan kalimat-kalimat global ini akan merusak pikiran manusia. Kemudian yang kelima, hendaknya seseorang ketika terjadi, ya, fitnah tersebut, ya, di tengah-tengah manusia, hendaknya dia an yasluka maslakat tarayyus wa ta'udah wa adamul istijal fi awqatil fitan. Hendaknya dia berhati-hati, dia pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa di waktu-waktu fitnah. Ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, hendaknya dia berhati-hati, tidak tergesa-gesa, ya. Dia harus memfilter, menyaring apa yang datang kepadanya daripada kabar-kabar yang masih simpang siur, atau bahasa kalian khabar ta'ir, gitu ya, khabar ta'ir, ya, kabar yang masih simpang siur keberadaannya atau kebenarannya. Maka kebanyakan fitnah yang muncul tersebut, ya, maka sebabnya bisa jadi karena perkataan yang global seperti yang kita sampaikan tadi, atau penukilan perkataan yang salah, atau juga di sini terdapat apa? Terdapat hawa nafsu, hasad dan lain sebagainya. Jadi ada hawa nafsu, ada penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit hati. Bisa jadi bukan karena kesalahan, ya, bisa jadi bukan karena kesalahan dalam ijtihad dan lain sebagainya, tapi karena ada hati yang bermasalah antara satu dengan yang lainnya, antara A dengan B, ada hasad dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati, maka kemudian memunculkan pertengkaran, memunculkan perselisihan, ya, kemudian terjadilah apa yang terjadi dan seterusnya. Nah, kita telah sampaikan bagaimana kisah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan tentunya apa yang diisukan, ya, gitu ya, diisukan tentang Al-Imam Al-Bukhari mengatakan seperti ini dan seperti itu tidaklah benar, ya, karena yang terjadi zaman sekarang adalah beliau sangat-sangat jauh daripada perkataan-perkataan yang diisukan tersebut, ya. Nama beliau harum, ya, sampai illa an yasha Allah, ya, ila an yasha Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Enggak tahu sampai kapan, ya. Maka Sahih Bukhari, ya, Sahih Bukhari adalah buku yang Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, karena keikhlasan penulisnya. Tidaklah beliau menulis satu hadis kecuali beliau sholat dua rakaat. Berapa hadis? 5.000 sekian, ya, 5.000 sekian. Setiap satu hadis yang beliau tulis, beliau sholat dua rakaat.
Ya, dua rakaat. Antum hitung sendiri berapa. Ya, berapa rakaat yang beliau lakukan ya dalam menulis Sahih Bukhari gitu ya. Maka isu-isu yang menerpa beliau tersebut adalah isu-isu yang tidak benar, sehingga kita bisa mempelajari zaman sekarang agar kita tidak terlalu tergesa-gesa ya dalam mengabarkan tentang suatu hal ya, tentang suatu hal, tentang guru kita ya, tentang ustadz kita ya, tentang syekh kita dan lain sebagainya. Maka penuntut ilmu tidak tergesa-gesa ya, penuntut ilmu hendaknya dia menempuh jalan pelan-pelan ya, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Hendaknya dia taroyus ya, taroyus. Kemudian juga yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana pemahaman para salaf rahimahullah dalam melihat kepada bid'ah itu sendiri. Bagaimana mereka menakar bid'ah tersebut. Semakin jauh maka semakin parah itu ya, semakin parah. Para ulama ya, semakin mentahdir hal tersebut ya, semakin memperingatkan umat ya, menjauhkan umat daripada bid'ah tersebut. Dan dilihat dari yang kedua adalah dari sisi bagaimana dampak yang dimunculkan daripada bid'ah tersebut. Maka semakin besar, maka para ulama semakin waspada pula tentang kebid'ahan tersebut, dan itu dikembalikan kepada tentunya oleh para ulama, bukan orang yang asal ngomong ya, bukan yang asal ngomong, tentunya dikembalikan kepada ahlinya, yaitu al ulama ar-rabbaniyun ya, seperti yang dilakukan oleh al Imam Ahmad rahimahullahu taala. Selanjutnya, istiwa'ullahi ala arsyih, istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Wa ya'taqidu ahlul hadis mereka berkeyakinan, para ulama ahlu sunnah, seperti yang kita sampaikan ya, bukan hanya orang yang menjadi ahli hadis saja, tapi para ulama ahlu sunnah yang berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabi'un. Wa ya'taqidu ahlul hadis wa yashhadun, dan mereka semuanya bersaksi, annallaha subhanahu wa ta'ala fauqa sab'i samawatin ala arsyihi. Jelas ini ya, jelas apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ya. Maka ini adalah bagaikan matahari ya, di siang yang terang benderang gitu ya, tidak perlu kita mencari-cari ya hal yang lain. Maka seluruh ulama ahlu sunnah bersepakat dan mereka menyaksikan, mereka bersaksi dan mengikrarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit yang 7, di atas arsy-Nya. Kama nataqa bihi kitabuhu fi qaulihi azza wa jal, ya, sebagaimana apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala beritakan. Kira-kira Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberitahukan sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu atau kita sebagai manusia yang lebih tahu? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Maka kewajiban kita ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan sering berulang-ulang adalah mengimani ya, mengimani apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan tersebut. Karena kurang ajar kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan ya, misalkan saya memberitahukan bahwasannya terdapat pengumuman A, B, dan C ya. Kemudian ada orang lain yang mengatakan bahwasanya Ustadz mengatakan D, E, dan F. Ini kurang ajar ya, kurang ajar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti ini, kemudian dia tidak mengimani apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Dia merubah ya, dia merubah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Maka itu ilustrasi ya, ilustrasi secara mudah. Nah, kama fi qaulihi azza wa jalla fi surati Yunus. Antum apa di kitab antum? Apa di sini? Hah? Di surat Yunus. Siapa yang fi suratil A'raf?
Fi suratil A'raf. A'raf dulu ya. Baik. Kemudian baru surat Yunus. Nah, jadi kitab ini di cetakan yang ana miliki ini surat Yunus. Baik. Maka dalam surat A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari, 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ini Al-A'raf ayat 54. Nah. Kemudian di sini disebutkan dalam surat Yunus, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih." Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Ya, tidak ada seorang yang memberikan syafaat ya kecuali setelah izinnya. Kemudian surat Ra'd. Ya. Wa qawlihi fi suratir Ra'd. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit-langit tanpa tiang yang kalian lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Wa qawlihi fi suratil Furqan tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahman, ya, maka tanyakanlah ya kepada yang maha mengetahui. Wa qawlihi fi surati Sajdah. Ya, wa qawlihi fi surati As-Sajdah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Atau ada perbedaan? Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian selanjutnya apa? Yakfi. Baik. Jadi yang disebutkan di kitab antum ada berapa itu? Berapa ayat berarti? Ada berapa ayat ini? 6 ayat. Toha ada juga Toha. Oh, ini berbeda-beda juga. Apa namanya? An-nusakh mukhtalifah gitu ya. Di situ ada Toha juga di kitab antum. Baik. Berarti Toha sebelum Al-Furqan. Setelah Al-Furqan. Oh, setelah Sajdah. Baik. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya di dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Kemudian surat Toha, ya. Surat Toha, dalam surat Toha ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang maha pengasih ya beristiwa. Kemudian yang terakhir berarti yang terakhir ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dalam surat Al-Hadid ayat 4. Ya huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa kemudian beristiwa di atas arsy. Surat Al-Hadid ya ayat 4.
para ikhwah dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka al-istiwa, ya al-istiwa. Ya al-istiwa istawa ala, ya, di dalam bahasa Arab maknaha al-ulu wal irtifa wal istiqrar was su'ud, gitu ya. Al-ulu wal irtifa wal istiqrar was su'ud. Beristiwa, ya, istiwa kemudian selanjutnya dikatakan ala di dalam bahasa Arab, ya, maknanya adalah apa? Al-ulu, tinggi, ya, al-irtifa wal istiqrar, yang menetap, was su'ud, naik. Ya. Maka ini adalah apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Ya, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sesuatu yang diketahui. Jadi bukan hal yang aneh, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab, maka kita juga mengembalikan maknanya kepada apa? Bahasa Arab, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama adalah al-irtifa, al-ulu walirtifa. Nah, ini adalah apa yang disampaikan oleh para ulama. Kalau kita melihat bagaimana Syekhul Mufassirin, ya, Syekhul Mufassirin, Imamul Mufassirin. Siapa Imamul Mufassirin? Nah, Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 310 Hijriyah. Ya, beliau merojihkan pendapat tersebut. Ya, pendapat beliau adalah apa? Al-ulu walirtifa. Ya, tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, di atas. Maka ini adalah apa yang beliau sampaikan setelah menyampaikan berbagai macam pendapat ahlul kalam, pendapat fulan. Kemudian beliau mentarjih, ya, mentarjih, memberikan pendapat beliau. Jadi orang yang mengetahui bahasa Arab, gitu ya, dan paham bahasa Arab dan sekolah menggunakan bahasa Arab, tentunya tahu hal ini, ya. Tidak memutarbalikkan fakta, ya, karena zaman sekarang ada sebagian manusia yang memutarbalikkan fakta, ya, tidak membaca secara lengkap apa yang beliau sampaikan di situ, ngambil sebagian, ya. Oh, Ibnu Jarir mengatakan seperti ini, padahal bawahnya jelas, gitu ya, bawahnya jelas. Beliau sampaikan, beliau memilih pendapat ini yang mengatakan bahwasanya istawa ala atau istawa ila adalah al-ulu walirtifa. Antum bisa baca sendiri, ya. Ketika beliau rahimahullah menafsirkan firman Allah, "Tsumma stawa ilas sama", ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, "Tsumma stawa ilas sama", kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ya, menuju langit. Maka kita bisa baca di situ apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian Ustaz, kalau seandainya dikatakan beristiwa, ya, kemudian kita menerjemahkan, ya, menerjemahkan biasanya kalau kita lihat di dalam terjemah itu, ya, Quran terjemah dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy bersemayam, ya, bersemayam. Kita lihat di KBBI tentunya, ya, KBBI. Maka kalau kita mengatakan itu benar, maka apa yang ditafsirkan oleh KBBI? Atau kalau kita mengatakan salah, apa yang dikatakan oleh KBBI? Kalau seandainya yang dikatakan oleh KBBI adalah tinggi di atas makhluk-makhluknya, maka itu benar. Ya, maka itu apa? Benar tafsirannya. Ya, apa terjemah tersebut adalah benar. Tapi kalau seandainya dikatakan oleh KBBI adalah apa? Bersemayam itu artinya apa? Kalau kita lihat KBBI, duduk dan lain sebagainya, maka itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi itu mujmal juga, ya, mujmal tadi, ya, global. Tergantung apa yang
dikatakan oleh orang tersebut. Maksud saya bersemayam itu adalah al-ulu wal irtifa, berarti itu sahih. Ya, sahih. Maksud saya bersemayam adalah Allah duduk seperti ini lah, itu sudah kaif. Ya, sudah takyif, sudah membagaimanakan istiwa Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah tidak benar. Paham ini ya? Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ya disifati dengan sifatu al-ulu. Dan ulu ya di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala uluwu qadrin. Ya uluwu qadrin. Allah Subhanahu wa taala ya, maha tinggi gitu ya, maha tinggi, kedudukannya tinggi. Wa uluwu qahrin, dan tinggi kekuasaannya. Ya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Wa uluwu dzat, dan zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, maha tinggi. Dan tidak menyatu kepada makhluknya. Bain ya anil khalq. Ya, berpisah ya dari makhluknya. Maka ini adalah ulu tersebut. Ya, ulu fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala, uluwu qadrin, uluwu qahrin, wa uluwu dhatin. Adapun uluwul qadri wa uluwul qahri ya, ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin tentang dua hal ini. Ya, tidak ada perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di tengah umat tentang dua hal ini. Adapun mahallun niza ya, yang dijadikan perdebatan ya di kalangan oleh para ulama di antara ahlus sunnah dan siapapun yang menyelisihinya adalah uluwudzat ya. Ya, yang membedakan antara ahlus sunnah dan yang lainnya adalah ahlus sunnah mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ta'ala alin ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi ya, di atas segala sesuatu. Wa fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Istawa ala arsyihi kama yaliqu bi jalalihi. Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya sebagaimana yang pantas dan layak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah apa yang dikatakan oleh ahlu sunnah. Ya, maka di situ ya terjadi perbedaan ya antara ahlu sunnah dan para firqah-firqah yang lainnya. Kemudian apa yang diyakini oleh ahlu sunnah dalam hal ini itu ditunjukkan oleh yang pertama ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlu sunnah adalah orang-orang yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti yang kita katakan kemarin dalam sifatul kalam, sifatun nuzul dan sifat-sifat yang lainnya. Ya. Maka dan sifatul yad ya dan lain sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqtu biyadayya, ya, para ahlul lughah mengatakan khalaqtu biyadayya ya. Dengan adanya ta'addi bil ba itu adalah ya berarti memang al-yad ala haqiqatihi ya, tangan ya, sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya, itu adalah kesepakatan ahlul lughah ya. Bukan tentang kekuasaan dan lain sebagainya. Maka ahlul lughah mengatakan seperti itu. Tidak ada takwil di situ. Ya, tidak ada takwil. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka ahlu sunnah menetapkan hal itu. Wa asarus sahabah, yang ketiga ya adalah asar-asar apa yang datang dari para sahabat.
wattabi'in, ya, wattabi'in wa atba'ihim, para tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka. Yang kelima, ijma'ul muslimin, ijma'nya kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Yang keenam, al-aql, akal. Ya, akal manusia mengatakan, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya. Ya, akal manusia. Wal fitrah, yang ketujuh adalah fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada mereka, mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, ya, di atas makhluknya. Kemudian para ikhwah dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, muallif, ya, rahimahullahu taala, ya, di sini beliau mengisyaratkan tentang dua masalah, ya, dua masalah tentang istiwa'ullah dan uluwullah, istiwanya Allah Subhanahu wa taala dan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Maka para ulama mengatakan bahwasannya li'annal istiwa, ya, dalilun 'alal 'ulu, ya. Karena al-istiwa, ya, al-istiwa, istiwanya Allah Subhanahu wa taala dalil, ya, tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita lihat, ya, apa perbedaan antara istiwa dan al-ulu, gitu ya. Maka kita lihat dari tiga hal. Ya, di situ ada perbedaan dari tiga hal. Yang jelas bahwasannya istiwa Allah Subhanahu wa taala, ya, istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada uluwullah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau kita lihat, ya, perbedaan antara dua hal tersebut bisa kita lihat dari tiga hal. Hal yang pertama adalah bahwasannya sifatul ulu sifatun khabariyah, ya, sifatun khabariyah aqliyah. Bahwasannya sifatul ulu ini merupakan sifat khabariyah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aqliyah juga, ya, aqliyah ditunjukkan oleh akal. Ya, jadi bukan hanya ditunjukkan oleh nas-nas, tapi juga ditunjukkan oleh akal manusia. Adapun sifat al-istiwa, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, sifatun khabariyatun mahdhah. Gitu ya. Sifatun apa? Khabariyatun mahdhah, ya, murni sifat khabariyah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan dalam Al-Quran, maka kita tidak mengetahui, ya, kita tidak mengetahuinya. Karena ditunjukkan oleh Al-Quran, maka kita imani sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan. Kok banyak pertanyaan-pertanyaan? Jam berapa? Isya. Nah, loh, pas. Baik, masya Allah. Di kertas di rumah Ana itu banyak segini. Ya karena nggak cukup waktunya. Kalau kita jawab semua ini bisa 1 tahun kali ya, 1 tahun. Ya menjawab soal tok, ya menjawab soal tok. Baik, khair insyaallah. Ya semoga Allah mudahkan. Ya ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini Ana tahu kira-kira apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pertanyaan, ya, di benak antum dan lain sebagainya. Ya, maka kita bisa tahu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya bagi kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin, ya, meneguhkan akidah kita, akidah yang berada di atasnya para salaf,
rahimahumullahu taala jami'an, akidahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.